Halo semuanya, balik lagi di Random Things. Sesuai judul, kali ini kita akan mereview sebuah gamepad, yaitu gamepad X3 di tahun 2021. Bagi yang penasaran silahkan ditonton video ini dan kita lanjut ke video opening. Yang pertama, harga yang harus kalian bayar untuk gamepad ini berkisar 80 ribuan. Tapi gue saranin kalian untuk beli di toko online aja, karena kalau kalian beli di toko offline kemungkinan harganya bisa lebih mahal. Bahkan di toko offline bisa sampai 100 ribuan lebih. Masuk ke desain sekarang. Yang pertama kita bahas tentang warnanya, warna dari gamepad ini. Warna dasarnya gamepad ini merupakan warna hitam dengan aksen berwarna merah. Lalu untuk di bawahnya itu polos, nggak ada apa-apa. Gua nggak ada komentar sih sama warnanya. Tapi yang gua apresiasi itu adalah tekstur kulit di bagian samping yang membuat grip di tangan bertambah, terus tambah keren dan feel genggaman lumayan ada. Itu yang gua rasain. Untuk ukuran gamepad ini sendiri menurut gua biasa aja sih, nggak gede nggak kecil, normal aja lah. Semua tombol bisa digapai dengan mudah, nggak perlu effort gimana. Tapi yang perlu di notice itu adalah bobot dari gamepad ini. Bobot dari gamepad ini itu kurang dari 200 gram. Dan kalian bisa lihat di sini, menurut gua ini patut diapresiasi karena kalau kita menggunakan holder yang sudah dipasang di handphone, ini jadi nggak terlalu berat dan nggak mudah pegal. Jadi menurut gua ini nilai plus dari gamepad ini. Oke, sekarang kita ke bagian tombol-tombolnya. Yang pertama kita akan bahas analognya terlebih dahulu. Analognya menurut gua nyaman-nyaman aja, terutama di permukaannya itu dilapisi karet dan ada 4 titik gitu. Jadi ini nggak licin sama sekali menurut gua. Dan ini nyaman, seriusan nyaman. Dan menurut gua ini nilai plus lah untuk gamepad ini. Nilai plus karena detail yang sekecil ini pun diperhatiin oleh gamepad ini menurut gua. Jadi ini bagus. Oke, lalu kemudian kita bahas tombol ABYX nya. Kita dengar dulu sini. Tombolnya nggak keras dan tombolnya juga nggak letoy atau lembek. Yang jelas ini perfect. Oke, sektor yang paling penting menurut gue itu baterai. Baterai gamepad ini itu benar-benar awet parah, seriusan. Semenjak gue unboxing dan sampai sekarang itu gue cuma charge sekali nyampe full, dan setelah itu gue nggak pernah charge ini lagi. Awet. Kompatibilitas. Ini menggunakan Bluetooth dengan syarat Bluetooth versi 4. Dan di buku manual ini bisa menggunakan untuk Android, iOS, dan PC. Kalau untuk Android kalian tinggal tekan tombol X lalu tekan tombol Home secara bersamaan dan langsung kebaca kok. Kalian tinggal setting di game atau di emulator kalian aja. Gua udah coba emulator Drastic, Dolphin, PPSSPP, Citra, John GBE, dan itu normal, nggak ada masalah. Oh ya, ini juga bisa digunakan sebagai kursor ya. Kalian lihat di video aja. Nah, itu ada kursornya, tapi ya fungsinya agak susah sih untuk dioperasikannya. Jadi ya kurang bisa lah. Tapi kan pada dasarnya ini gamepad bukan mouse ya kan.
Oke, kali ini kita tes untuk bermain PPSSPP, yaitu kita main gamenya Hideo Kojima, itu Metal Gear Solid. Enemies close by! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! What's wrong, boss? Respond! Boss! Oke, kali ini kita akan bermain John GBA, yaitu emulator untuk bermain Game Boy Advance. Dan di sini kita akan bermain game Rhythm, dan bisa kalian lihat sini untuk bermain game Rhythm ini gak ada delay sama sekali. Oh iya, ini btw game itu adalah game Rhythm Heaven, dan ini gak delay sama sekali. Nah, sekarang kita akan bermain Drastic. Drastic itu adalah emulator untuk bermain Nintendo DS. Dan kali ini gue bermain Sonic All Star. Iya, kalau nggak salah itu. Entah kenapa gue lebih prefer ke Sonic All Star sih dibandingkan Mario Kart. Karena menurut gue frame rate di Sonic ini menurut gue lebih baik dibandingkan Mario Kart yang ada di Nintendo DS. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Dari penjabaran gue ada 3 nilai plus yang diraih oleh gamepad ini. 3 nilai plus tersebut gue rasa sangat mendukung untuk digunakan sebagai gamepad wireless Android. Kalau misal diberi gelar terbaik, menurut gue itu worth it saja, karena kan udah bobot ringan, baterai awet, analognya enakan, apalagi coba yang kurang. Itu aja yang bisa gue sampaikan. Mohon maaf jika ada beberapa kata yang salah. Kalian bisa tanya aja di komen kalau misalnya kurang jelas. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Terima kasih.